Sabar itu luar biasa. Ini kunci sukses. Kenapa demikian? Karena itu tadi. Kunci berhasil itu sabar. Kunci berhasil itu sabar. Kunci kemenangan itu sabar. Dan itu yang dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi SAW mengatakan wa anna nasra ma'a as-sabar. Sesungguhnya kemenangan itu bersama kesabaran. Adapun pada kesempatan kali ini hadirin Allah muliakan, kita akan membahas salah satu esensi besar dari puasa. Dan ini penting. Kegagalan banyak orang di bulan Ramadan dari tahun ke tahun itu diantaranya karena nggak mengerti ini. Karena tidak paham ini. Sehingga banyak yang gagal atau merasa berhasil padahal mah nggak berhasil. Perasaannya aja. Asumsinya saja. Hadirin yang Allah muliakan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih." Kata Nabi, kata dalam hadis tersebut, kullu amalin atau kullu amali bani Adam yudha'af. Setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan. Al-hasanatu asyru amthaliha. Satu kebaikan dikali 10 kali lipat. Atau dilipat gandakan 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati di'af. Sampai 700 kali lipat. Jadi kemaha baikan Allah. Allah itu Al-Karim, yang maha dermawan, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu kalau kita melakukan ibadah lalu diterima, Allah nggak kasih ganjaran atau pahala 1/1, enggak. Allah Subhanahu wa taala nggak memberikan 1 untuk sebuah amal soleh. Tapi untuk 1 amal soleh berapa? 10. Itu minimum loh, 10 itu minimum, bukan maksimum. Minimum 10. Ila sab'i mi'ati di'af, sampai 700 kali lipat. Bahkan ulama menjelaskan bisa lebih dari 700 kali lipat. Tergantung keikhlasan dan amalan hati. Tapi kita gunakan 10 sampai 700 kali lipat. Makanya dari sini, kalau seseorang masuk neraka sudah kelewatan, hadirin. Itu pesannya. Dosa itu 1 kali tergelincir, 1 kali dosa. Sedangkan amal soleh, 1 amal soleh berapa? 10 minimum. Minimum. Al-hasanatu asyru amthaliha. Jadi bisa ditawar jadi 9 apa enggak?
10 udah. Sampai 700. Jadi kalau seseorang di hari kiamat ketika ditimbang dosanya yang menang, hadirin bandingkan separah apa dia di dunia. Bayangkan. Kalau misalnya sebuah sholat kita, satu sholat yang diterima itu 300 kali lipat. Berarti kan untuk masuk neraka, bukan untuk masuk neraka ya, gimana sih? Masa untuk masuk neraka? Gimana caranya lo masuk neraka? Gini loh, gue untuk masuk neraka nih, gitu kan. Kan nggak lucu juga. Atau kalau sampai ya gitu, kalau sampai masuk neraka, berarti bukan harus ya, harus. Berarti nih orang ngerjain 301 dosa gitu. Baru 301 versus 300. Itu pun Allah masih peluang ampuni pula selama bukan kesyirikan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa yang levelnya di bawah kesyirikan. Jadi bayangkan separah apa seseorang dimasukkan ke dalam api neraka. Makanya nggak ada hujah lagi, nggak bisa berhujah udah. Nggak bisa beralasan kalau sudah diceburkan, nggak bisa. Oh, udah dibegini. Jadi hadirin Allah muliakan. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa shaum, kecuali puasa. Kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena puasa itu untukku dan aku yang akan mengganjarnya. Jadi semua amalan itu dilipat gandakan 10 sampai 7 kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku yang akan mengganjarnya. Aku yang akan membalasnya. Itu hal penting hadirin. Hadirin Allah muliakan. Nah, apa makna dari aku kecuali puasa, puasa itu untukku dan aku akan mengganjarnya. Ada beberapa makna dari para ulama. Yang ingin kita titik beratkan adalah sebuah makna. Satu dari beberapa keterangan para ulama. Namun biar kita lebih semangat, sebelum saya sebutkan makna yang saya tuju, rasanya menarik kalau kita sebutkan satu makna juga. Jadi kita sebutkan dua, tapi yang akan kita tekankan yang kedua. Satu nih sekilas aja, bukan sekilas sih, kita nggak yang akan kita bahas panjang lebar yang kedua, biidznillah ta'ala. Hadirin Allah muliakan. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan hadis tersebut? Di antara maknanya kata para ulama, biar kita tambah semangat puasa nih. Jangan yang mengatakan, ya puasa lagi.
cepet amat Ramadan, kayak baru kemarin. Oh jangan nih, ini puasa luar biasa. Di antara maknanya hadirin Allah muliakan, anna a'mala bani Adam qad yajri fiha al-qisas bainahu wa bainal madhlumin. Fal madhlumuna yaqtassuna minhu yawmal qiyamah. Ya'khudhu syai'an min a'malihi wa hasanatihi kama fil hadits. Illa siyam fa innahu la yu'khadhu minhu yawmal qiyamah wa innama yaddakhiruhu Allahu lil 'amil yajzihi bihi. Itu jelas hadirin. Kalau jelas kita masuk poin kedua nih. Sebagaimana yang saya rasa hadirin juga sudah pernah mendengar dan mengetahui bahwa amal-amal kita itu bisa diambil oleh pihak lain pada saat di hari kiamat. Pihak-pihak yang kita zolimi di dunia. Na'udzubillah. Semoga Allah jaga kita dari kezoliman. Dan semoga kalau kita khilaf yang kita zolimi itu maafkan kita. Amin. Tapi itu yang terjadi. Sebagaimana hadits muflis. Hadits muflis kan atadrina anil muflis. Atadruna anil muflis. Nabi SAW bertanya, tahu nggak orang yang bangkrut? Lalu kata para sahabat mengatakan, muflis itu muflis itu tidak ada dinar wala mata gitu. Muflis itu orang yang nggak punya harta, nggak punya aset. Kata Nabi SAW, bukan itu maksud saya. Muflis itu yang membawa pahala amal soleh, lalu dia ternyata juga zolimin A, lalu mengambil harta B, lalu menumpahkan darah C, lalu akhirnya amal ibadahnya diambil oleh yang dia zolimi, sampai kalau habis maka dosa orang yang terzolimi itu ditransfer ke dia, gitu loh. Itu muflis. Jadi ibadah kita itu, amal itu rentan terbuka untuk diambil oleh pihak lain yang kita zolimi pada saat di dunia. Pernah dengar kan konsep itu? Maka jadi bangkrut, ngerjakan banyak hal, ternyata diambil-ambilin sama orang. Yaitu sebagaimana ketika kita bicara tentang lisan pada saat itu. Ketika para ulama tetap terhibur pada saat mereka diomongin orang itu ngerjakan qiyamul lail. Nanti saya dapatkan pahala mereka. Nah, illa siyam, tapi ini tidak berlaku untuk puasa. Itu. Ini tidak berlaku untuk puasa. Adapun puasa tidak bisa diambil pada hari kiamat. Karena itu disimpan oleh Allah khusus. Dan Allah akan kasih ganjaran. Oh hadirin. Kecuali puasa. Jadi kalau puasa kita udah boleh gibah nih Pak Ustadz. Ya bukan juga. Justru puasa yang ada pakai gibah bisa jadi gak diterima sama Allah. Gitu. Gak ada pahalanya. Jadi hadirin yang memuliakan ini, jadi bukan ke sana, tapi artinya siapa sih yang nggak khilaf gitu. Gitu. Siapa yang nggak
nggak pernah ngezolimin orang. Kita bubaran kajian gini, bener-bener steril dari ngezolimin orang nggak? Desok-desok gitu di luar sana. Nyari sendal nggak ketemu, mana sendal gua, mana sendal gua, mana sendal gua. Itu sendal orang gitu loh yang Anda buang itu. Nggak ada sendal Anda nih gitu loh. Iya nggak ada tuh sendal Anda. Orang tuh hilang gara-gara Anda. Injak-injak gitu, semua injak-injak gitu. Ya kalau itu bukan tempat sendal terus kita terinjak oleh kita nggak ada masalah. Tapi kalau di tempat sendal beneran kita injak repot. Ada, ini baru ngaji, belum sampai rumah gitu. Bahkan belum sampai parkiran udah ngezolimin orang. Makanya kita butuh gitu loh. Ini puasa nih luar biasa. Jadi puasa itu dijaga sama Allah. Makanya jadi ahli puasa, penting puasa itu. Nah itu, fa innahu li wa ana ajzi, itu untukku. Itu membedakan puasa dengan yang lain. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita. Nah di antara makna yang lain, dan ini poin yang ingin kita tekankan pada kesempatan kali ini. Tapi poin yang pertama ngerti ya? Jadi pokoknya udah mulai sekarang jangan underestimate sama puasa deh. Apalagi kita yang suka khilaf, kita suka lalai gitu loh. Udah, jagain tuh puasa. Itu nggak diambil. Dijelaskan sebagaimana keterangan para ulama di atas. Adapun yang kedua hadirin sekalian Allah muliakan. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Bahwa kata para ulama maknanya adalah di saat amal-amal yang lain diberikan ganjaran sebesar 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, maka puasa hadir dengan konsep perhitungan pahala yang berbeda. Fa innahu la yanhasiru tad'ifuhu fi hadzal adad. Beliau atau puasa itu dilipat gandakan oleh Allah bukan dengan perhitungan di atas. Bal yudha'ifuhu Allahu ad'afan katsira bighairi hasr adadin. Bighairi hasri adad. Ia dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Tanpa batas. Yang tahu hanya Allah. Nah, kenapa bisa demikian? Yang pertama, konteksnya. Ketika Allah mengatakan kecuali puasa, itu setelah kalimat semua amal anak Adam dilipat gandakan 10 sampai 700. Kecuali puasa. Berarti puasa sama atau beda? Beda. Lalu kok bisa kesimpulannya tanpa batas? Ulama mengatakan karena puasa adalah kesabaran. Esensi dari puasa adalah kesabaran. Dan ketika Allah berfirman tentang kesabaran, Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu diberikan ganjaran oleh Allah bighairi hisab. Unlimited. Tidak ada batas.
Oleh karena itu tidak heran di dunia para ulama nama lain dari bulan Ramadan adalah bulan apa? Puasa. Ya Allah. Itu bagi orang Indonesia. Ini ulama. Belum puasa Pak Ustaz. Bulan kesabaran. Syahrus sabar. Gitu. Bulan puasa lagi. Aduh. Emang harus sabar ngadepin antum nih. Jadi bulan sabar, syahrus sabar. Gitu. Bulan kesabaran. Nah ini yang dilupakan oleh kita. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Bahwa bulan Ramadan itu bulan kesabaran. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, loh apa hubungannya antara puasa dengan sabar? Mengapa esensi dari puasa adalah kesabaran? Sampai-sampai mengapa bulan Ramadan dijuluki oleh banyak ulama sebagai bulan kesabaran? Dijelaskan oleh para ulama seperti Ibnu Rajab rahimahullah, karena puasa memiliki semua unsur dalam kesabaran. Puasa memiliki semua jenis kesabaran. Semua jenis kesabaran. Nah, pertanyaannya, berapa jenis kesabaran dan apa saja? Saya mau jawab. Silakan, Pak. Hah? 3. Sabar dalam ketaatan, sabaran dalam menghindari maksiat, sabaran dalam menghadapi musibah. Sabar dalam apa? Makan. Dalam ketaatan, Ustaz. Sabar dalam ketaatan. Terus? Sabar dalam menghindari maksiat. Sabar dalam menghindari maksiat. Terus? Sabar dalam menghadapi musibah. Udah, Masya Allah. Dijelaskan oleh para ulama seperti ini. Ibnu Rajab, Abu Hatim, dan para ulama yang lain. Bahwa sabar itu ada 3 jenis. Yang pertama, sabrun ala ta'ah. Sabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah. Itu yang pertama, sabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar an maharimillah. Sabar untuk tidak bermaksiat. Untuk tidak bermaksiat. Dan yang ketiga, sabrun ala aqdarillah al-mu'limah. Sabar dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan, yang berat, yang tidak menyenangkan. Jadi yang pertama sabar dalam menjalani ketaatan. Yang kedua sabar dalam menjauhi maksiat atau yang haram. Yang ketiga menjalani takdir yang menyakitkan. Dan sadarkah kita bahwa ketiga jenis sabar itu ada dalam puasa? Setiap puasa. Gak perlu nunggu 1 bulan. Puasa yang kita kerjakan dalam sebuah hari itu sudah mencakup 3 jenis sabar tersebut.
Karena sekali lagi puasa itu menahan diri dari atau pembatal-pembatal puasa. Jadi hadirin Allah muliakan, ketika kita lagi capek di bulan puasa, jam 12 siang di daerah Jakarta Utara, terus kita disuguhkan es kopior pakai duren, aduh. Itu untuk gimana kalau antum dihadirkan ditawari es kopior duren, respon antum apa? Apa satu kata yang menunjukkan pernyataan sikap antum? Gimana sih? Nggak menyelesaikan masalah. Apa itu? Apa satu kata? Bungkus. Masya Allah. Itu. Dapat. Ya Allah. Pinter ini. Betul. Bungkus. Masya Allah. Terjuga ya. Kata para ulama, salah satu syarat dunia ilmu itu sabrun ala jafa'i syekh. Sabar dalam menghadapi karakter guru. Gitu. Tapi sekarang itu kayaknya guru juga harus ekstra sabar ngadepin keunikan-keunikan murid. Ya Allah. Bungkus. Ya. Jadi, oke. Kalau nggak ada opsi bungkus gimana coba? Running in gitu lah. Harus makan itu. Maka opsinya cuma ya atau tidak. Dan untuk mengatakan tidak itu butuh kesabaran, butuh nahan gitu loh. Apalagi Pak Ustadz nggak ada di situ, teman-teman kajian nggak ada, semua nggak ada. Maka tanpa diragukan lagi, disitulah unsur as-sabr ala ta'ah, gitu loh. Sabar di atas ketaatan. Lalu tadi kita bilang siang hari panas, kita lagi berada, kerjaan kita lagi di outdoor, maka kita merasakan haus, lapar. Jadi ketika kita mengatakan tidak itu lagi kehausan. Maka jelas di situ ada makna sabar dalam menghadapi takdir yang tidak menyenangkan. Rasa haus tuh nggak enak. Rasa lapar itu nggak mudah. Nah kita harus sabar, kita harus tahan. Nggak boleh. Dan adapun sabar terhadap maksiat jelas kita, man lam yada' qawla zur wal amala bih, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan bohong dan perbuatan dusta serta dosa, maka Allah nggak butuh dengan puasanya. Itu menunjukkan bahwa kita harus meninggalkan hal-hal yang haram, khususnya ketika kita puasa. Dan ketika kita puasa, jangankan sabar terhadap hal yang haram, kita bermain di level sabar menghadapi hal yang hukum asalnya mubah. Itu. Gitu. Hukum makan ketoprak hukumnya apa?
mubah. Tapi begitu jam 1 siang di Ramadan, nggak bisa, kita harus sabar. Jadi jangankan yang jelas-jelas haram, yang hukum asalnya mubah saja kita harus sabar. Makanya ini benar-benar madrasah kesabaran. Seharusnya ketika kita mengerti esensi ini, itu kita akan jadi pribadi yang luar biasa sabar. Khususnya setelah Ramadan. Nah, kenapa banyak orang balik lagi setelah Ramadan? Ya begitu-begitu lagi standarnya. Levelnya nggak jauh beda dari sebelum Ramadan. Karena kita nggak ngerti esensi ini. Bahwa bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Dan ini penting hadirin. Bahkan nggak perlu nunggu setelah Ramadan untuk gagal. Pas di Ramadan pun ada orang-orang tuh gagal. Bukan gagal karena dia minum, bukan gagal karena dia makan, tapi gagal dalam menjaga kesabarannya. Jelas, yang kita sayangkan tahun-tahun belakangan ini semakin biasa orang tuh nggak puasa tanpa ada rasa bersalah atau rasa malu dan seterusnya. Itu udah jelas lah, itu nggak sabar. Tapi ada yang puasa dari sahur atau dari subuh sampai maghrib, tapi pada hakikatnya dia juga gagal dalam kesabaran. Buktinya marah-marah. Bentak-bentak orang. Buktinya dia nggak sabar dalam memandang yang haram. Dia nggak sabar untuk tidak berbicara yang vulgar atau kasar di Ramadan. Dia nggak sabar menutup telinganya untuk tidak mendengar hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak makan, nggak minum, tapi yang lain dibuka akses. Nggak sabar. Padahal untuk berhasil dalam berpuasa kita harus sabar dalam 3 sisi ini. Sabar dalam ketaatan, sabar mengatakan tidak pada dosa dan maksiat, dan sabar dalam musibah. Nah ini yang harus kita camkan hadirin. Penuntut ilmu itu harus menjadikan Ramadan 1445 Hijriah sebagai madrasah kesabaran. Madrasah kesabaran. Dan ini sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Ini kunci keberhasilan. Kunci keberhasilan. Kunci sukses dalam hidup. Kata Umar bin Khattab, adrakna khaira aishina sabar. Kami mendapati kebaikan kehidupan kami ada pada kesabaran. Sabar itu selalu baik. Sabar itu baik. Makanya dikatakan oleh beliau, afdalu aishin adraknahu bis sabr. Sebaik-baik hidup kita dapatkan itu dengan sebab kesabaran. Itu kesimpulan Umar bin Khattab ketika melihat kehidupan. Jadi Umar bin Khattab mengatakan, kalau saya flashback dalam kehidupan saya, bahwa pencapaian terbaik saya dalam hidup, dalam bidang apapun gitu loh, itu pasti gak bisa dilepaskan dari kesabaran. Gak bisa. Jadi beliau kan menjelaskan, ketika beliau berhasil membuka Baitul Maqdis misalnya, itu kesabaran.
ketika beliau bersama Nabi SAW memenangkan Ghazawat, itu karena Ghazawat pertempuran dan pertempuran demi pertempuran, itu karena kesabaran. Dapat ini, dapat itu karena kesabaran. Nabi SAW mengatakan, wa Umar fil jannah, Umar masuk surga, itu kesabaran, kata Umar. Ketika Nabi SAW mengatakan, laukana ba'di nabiun lakana Umar, kalau setelah diriku ada nabi maka orang itu adalah Umar, maka level sampai Nabi bilang itu karena kesabaran. Ketika Nabi SAW mengatakan iktadu billadaini min ba'di Abi Bakar wa Umar, ikutilah dua sosok setelah aku wafat, Abu Bakar dan Umar, itu disebabkan kesabaran. Afdalu aishin adrakna, semua kebaikan-kebaikan dalam hidup yang saya dapatkan, itu semua sabar. Walau anna sabra kana minar rijal kana karima, kalau sabar itu ada wujudnya, bisa diwujudkan gitu, dalam bentuk manusia, itu manusianya karim, mulia sekali. Hadirin Allah muliakan. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan, ala innahu la imana liman la sabrolah. Ketahuilah tidak ada iman bagi orang yang tidak sabar. Tidak ada iman. Hadirin Allah muliakan. Jadi bahkan Umar bin Abdul Aziz sampai mengatakan begini, ma'an'amallahu ala abdin ni'matan, tidaklah Allah memberikan sebuah nikmat kepada hamba. Hadirin dikasih nikmat. Lagi pengen apa sekarang dari hal-hal duniawi? Hah? Hal-hal duniawi. Lagi pengen apa? Hah? Istri. Wow. Pengen nikah. Tidaklah Allah memberikan kenikmatan. Udah nih, ada yang mau sama kita, Masya Allah. Setelah bertahun-tahun, gitu. Akhirnya ada yang mau sama kita, Alhamdulillah ada yang mau. Semua udah dipersiapkan, gitulah. Venue udah di booking, terus catering udah cocok, lalu wardrobe udah fitting, semua udah oke. Waktu pernikahan tinggal sebulan lagi karena Syawal, gitu lah. Kan Syawal ya, gitu. Madzhab Syafi'i kan, tuh kan Madzhab Syafi'i. Syawal. Udah pokoknya tinggal puasa aja udah deh gitu. Habis puasa gue nikah, alhamdulillah. Pas malam 27, fantaza'aha minhu. Allah cabut nikmat itu. Si dia memutuskan untuk mundur. Aduh. Apa? Malam ke-27 tuh, gitu. Ada saat iktikaf, gitu. Dapat WA. Mundur. Dan mundurnya bahasanya, antum berhak mendapatkan yang lebih soleha dari anak. Nyebelin gak sih dapat WA kayak begitu? Itu klise banget ya. Antum berhak mendapatkan yang lebih soleha dari anak. Mohon maaf, gitu lah. Gitu lah. Padahal 1 jam yang lalu masih berdoa sama Allah.
udah doa, ya Allah kalau dia jodohku maka dekatkanlah gitu. Tapi kalau dia jodoh orang, saya juga orang ya Allah. Jadi maksa doanya. Ya Allah. Udah halu lah gitu. Udah halu. 1 jam kemudian dapat WA begitu, dicabut sama Allah. Waduh, rasanya gimana tuh hadirin? Fa'adahu makanaha sabar. Lalu setelah Allah cabut nikmat tersebut, Allah ganti. Gitu. Ada yang maju Pak Ustadz? Gak ada. Allah ganti dengan kesabaran. Allah kasih taufik kita sabar. Gitu. Allah ganti dengan sabar. Jadi malam 27 gitu kan, sabar gitu, ya Allah. Gitu. Walaupun agak berat gitu. Tapi diperjuangkan. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Illa kana ma'awadahu khairan mimman taza'ahu. Sadarilah apa yang Allah berikan dari kesabaran itu lebih baik daripada nikmat yang Allah cabut itu. Masya Allah. Jadi kesabaran yang kita miliki itu lebih bagus, lebih afdal, dan lebih powerful, lebih berguna bagi kita dibanding nikmat duniawi tersebut, kata para ulama. Itu yang seringkali kita lupakan. Sabar itu luar biasa. Ini kunci sukses. Kenapa demikian? Karena itu tadi. Kunci berhasil itu sabar. Kunci berhasil itu sabar. Kunci kemenangan itu sabar. Dan itu yang dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi SAW mengatakan, wa anna nasra ma'a as-sabar. Sesungguhnya kemenangan itu bersama kesabaran. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Sesungguhnya kemenangan itu bersama kesabaran. Makanya ketika Allah berfirman tentang posisi tinggi dalam agama kita, apa kata Allah dalam surat As-Sajdah 24? Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ini kaidah. Hadirin harus pulang minimum bawa oleh-oleh ayat ini. Ini kaidah sukses. Dan yang memberikan langsung Allah Subhanahu wa taala. Ini mujarab udah. Wa ja'alna minhum a'immatan, dan kami jadikan di antara mereka imam-imam, pemimpin-pemimpin. Posisi-posisi tinggi dalam agama. Yahduna bi amrina. Kalau cuman posisi aja, banyak yang bisa. Bahkan orang yang nggak punya agama punya posisi strategis di dunia. Tapi ini yang yahduna bi amrina. Mereka memberikan arahan, petunjuk dengan perintah dan ketentuan kami.
Jadi walaupun di level atas, tapi tetap istiqomah dan mewarnai. Ini mahal. Mahal ini. Kalau cuman di level atas, banyak yang gak sholat di level atas. Tapi di level atas, istiqomah. Kedua. Terus, yahduna bi amrina, memberikan petunjuk kepada yang lain, memberikan arahan, bimbingan, hidayah irsyad dengan apa yang Allah turunkan dan apa yang Allah gariskan. Ini mewah hadirin, mewah ini. Begitu susah. Apa syaratnya? Kok bisa di atas masih istiqomah? Ada banyak orang di atas berubah. Ini enggak berubah. Oke. A'immah, imam-imam, pemimpin. Kata Allah, lama ada 2 syarat yang Allah sebutkan. 2 syarat. Apa syarat itu hadirin sekalian? Lama sabaru. Mereka dapat hal itu ketika mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Dari ayat ini lahirlah sebuah kaidah yang dijelaskan para ulama, bis-sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Hanya dengan kesabaran dan keyakinan posisi yang tinggi di dalam agama bisa tercapai. Hanya dengan sabar dan yakin, atau yakin dan sabar. Makanya Allah mengatakan, kalau hanya yakin saja tanpa sadar, gagal. Kalau hanya sabar saja, nggak ada keyakinan, gagal juga. Yang ada babak belur kita. Tapi orang-orang besar, para ulama, itu punya 2. Mereka yakin, jadi hidup tuh harus yakin gitu lah. Hidup tuh harus yakin, itu penting. Lalu sabar ngejalaninnya. Makanya. Itu kunci. Hidup tuh kalau ragu, kalau nggak yakin, repot hadirin, repot. Kita nggak usah bicara perjalanan kehidupan yang panjang. Kita bicara perjalanan yang singkat aja. Mau ke rumah temen, opsinya mentok antara belok kanan belok kiri. Kita putuskan belok kanan dan kita nggak yakin, nyaman nggak kita ngejalanin perjalanan setelahnya. Setelah kita belok kanan nyaman nggak kita? Kita gelisah, nih bener nggak ya? Lu telepon deh, pastiin tuh, ya nggak diangkat-angkat lagi bro, terus gitu, nggak nyaman kita. Itu cuman ke rumah temen yang jaraknya tinggal 10 menit lagi, pakai aplikasi. Emang rumahnya di mana sih? 10 menit lagi. Itu ketika kita nggak yakin, nggak enak hidupnya. Ngejalanin perjalanan 10 menit nggak nyaman. Ya nggak sih? Pernah nggak sih ngalamin gitu? Ya. Nggak yakin. Ngerjain ujian, nggak yakin. Nggak enak kita. Padahal bener, tapi nggak enak. Sampai kita bisa bernafas lega ketika ujian ternyata dapat 100. Alhamdulillah. Tapi perasaan kita pada saat mengerjakan sampai pengumuman itu keluar nggak nyaman. Benar nggak sih? Padahal benar. Tapi kita dibuat nggak nyaman selama 1 bulan karena pengumumannya sebulan lagi. Bahkan sebaliknya. Kita ngerjain ujian, yakin, tenang nggak? Tenang. Padahal salah. Gitu.
Lo bisa nggak? Bisa. Yakin. Wah, tenang. Wah, makan mie ayam gue traktir. Pas ujian, nol, salah. Lah, tapi tenang dulu gitu loh. Makanya yakinnya harus benar gitu loh. Gitu. Kan itu yang makanya yakin itu butuh ilmu, hadirin. Ilmunya harus benar. Kalau ilmunya salah bahaya. Kalau ilmunya salah bahaya. Gitu loh. Itu poin. Makanya kan itu ada kan. Surat yang kita baca setiap pekan. Al-Kahfi ayat di akhir ayat 103. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Muka kami kasih tahu orang yang paling rugi ketika beramal. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang tersesat dalam hidupnya tapi mereka pikir mereka melakukan yang terbaik. Waduh, itu salah.